Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin salat Jumat yang semoga senantiasa Allah cintai dan Allah muliakan. Patut kita syukuri beragam macam nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini. Allah gerakkan hati kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti dari baginda Nabi Muhammad SAW. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya untuk para jamaah sekalian, mari sama-sama kita jadikan hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Berusaha sekuat tenaga kita untuk mendekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan sekuat tenaga kita berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Hadirin, kita senantiasa menutup setiap doa kita dengan satu doa pamungkas, yang doa ini dihafal mulai dari anak-anak hingga orang tua. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan dan kebahagiaan di dunia, dan kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Bahkan tidak tanggung-tanggung kita memohon kepada Allah agar dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahagia dunia, kita berharap bahagia akhirat, bahkan kita meminta kepada Allah dijauhkan daripada api neraka. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah selaras apa yang kita minta kepada Allah dengan aktivitas kita hari ini? Allah menerangkan dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Thaha ayat 124 sampai dengan 126. Orang yang katanya ingin bahagia namun jauh dari Quran, perhatikanlah ayat ini. Allah sampaikan dalam Al-Quran,
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa mereka, siapa orang yang kabur, tak mau membaca Al-Quran, tak mau mentadabburi Al-Quran, tak mau mendengarkan Al-Quran, dia lari dari peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah akan sempitkan hatinya di dunia ini. Punya mobil berjejer 5 tapi rasanya sedikit. Punya harta yang kaya namun rasanya seperti miskin. Punya jabatan yang tinggi namun serasa tidak punya harga diri. Ini karena kita jauh daripada peringatannya Allah, kita jauh daripada Al-Quran, kita jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan hati kita sempit. Orang yang jauh dari Al-Quran mustahil bahagia. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Al-Quran setiap harinya mustahil dapat kebaikan dan kebahagiaan setiap harinya. Jangankan berbicara akhirat, di dunia pun tidak akan dapat. Allah yang menjamin siapa mereka yang lari daripada peringatanku, yakni Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan mendapatkan hati yang lapang, hati yang bersyukur. Oleh karena Allah sempitkan hati. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tidak berhenti di situ. Bahagia dunia tidak dapat, bahkan di akhirat pun tak dapat, karena Allah sampaikan fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Bahagia seperti apa yang kita cari bila kita hidup di dunia dalam keadaan hati yang sempit, bahkan diangkat nantinya, dibangkitkan nantinya dalam keadaan buta. Apakah ini bahagia yang kita cari? Kita bekerja 8 jam mencari nafkah, kita menuntut ilmu sampai S3, kita mengejar jabatan sampai setinggi-tingginya, namun hati kita masih sempit. Hidup kita seolah kekurangan karena kita jauh daripada Al-Quran. Oleh karenanya bagi siapapun yang ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, jangan pernah jauhi Al-Quran. Karena Al-Quran menuntun kita pada kebaikan dan Al-Quran memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan di ayat selanjutnya Allah jelaskan kembali. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kita dibangkitkan dalam keadaan buta, lalu kita bertanya, ya Rabb, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu aku di dunia melihat? Inilah jawaban Allah di ayat 126. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu saat engkau di dunia, dulu saat engkau aku berikan kehidupan di dunia, engkau aku berikan jabatan, engkau aku berikan kekayaan, engkau aku berikan segalanya di dunia, engkau melupakan ayat-ayatku, engkau melupakanku. Wa kadzalikal yawma tunsa. Hari inilah aku balas engkau melupakanku di dunia, hari ini aku akan melupakanmu. Rasulullah Al-Falasiyah. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang senantiasa kita baca di setiap penutup akhir daripada doa-doa kita haruslah selaras dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Jika kita mencari kebahagiaan, tak perlu jauh-jauh. Di depan mata kita ada kebahagiaan, yakni Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran. Bahkan inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu tidak akan dapat diraih sebelum kita belajar Al-Quran, mendekat dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena dalam ayat itu di kalimat inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar, Allah awali dengan kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah.
Allah sampaikan dalam Al-Quran sebelum kalimat inna salata tanha 'anil fahsyi wal munkar, Allah sampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah terlebih dahulu kitabullah, bacalah terlebih dahulu Al-Quran, baru aqimis shalah, dirikanlah salat. Namun bukan berarti ketika kita belum bisa baca Al-Quran tidak mendirikan salat. Salatlah namun tetap terus mempelajari Al-Quran. Salatlah namun terus mendengarkan Al-Quran. Salatlah namun terus mentadabburi Al-Quran. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk mendekat dengan Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk terus mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebahagiaan kita di dunia, dan kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan wasilah Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang salat Jumat, semoga Allah cintai dan Allah muliakan. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan membaca doa, memohon kepada Allah agar Allah kabulkan segala permohonan kita, dan semoga Allah jadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan Allah jauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بيننا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم احفظ مسجد الأقصى يا حي يا قيوم برحمتك أكرم الأكرمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la